Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu guru semua bagaimana mengedit video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Pertama tentu kita membuka aplikasi KineMaster-nya terlebih dahulu. Dan tentunya sebelum kita melakukan pengeditan, Bapak Ibu silahkan melakukan proses yang namanya syuting. Baik, di sini saya sudah punya video untuk syuting. Kita coba ambil tanda plus yang sebelah kiri bawah, kemudian pilih proyek kosong sebagai proyek baru atau new project. Dan untuk tampilan KineMaster itu pada tampilan awalnya memang berbeda-beda tergantung kepada aplikasi yang Bapak Ibu download. Nah, sekarang kita masukkan media. Saya akan pilih video yang sudah dibuat sebelumnya. Kita coba lihat. Baik, kita ambil salah satu video di sini yang sudah saya lakukan proses syuting. Nah, kita posisikan pada detik 0,0. Nah, kita bisa cek video ini dengan menekan tombol play di bawah sini. Oke. Nah, kalau kita melihat video ini, yang bisa dilakukan dalam menambah aksesorisnya supaya video ini terlihat menarik, kita bisa menambahkan seperti gambar atau teks. Untuk menambah gambar atau teks, Bapak Ibu bisa menggunakan lapisan yang berada di bawah media. Coba kita dengar dulu videonya. Oke. Karena video ini menceritakan tentang kapal, kita butuh ilustrasi berupa gambar atau video berkaitan dengan lambung kapal seperti yang disebutkan dalam video. Maka kita taruh di sini tadi sekiranya kira-kira di mana tempat dalam video itu menjelaskan tentang lambung kapal. Oke, kita pastikan dulu. Oke, cetakan kapal, kita ambil lapisan, kita pilih media dan kita pilih gambar lambung kapal. Ini contohnya. Oke, maka gambarnya akan tampil seperti ini dan kita bisa memindahkan kapal ini dengan cara menekan bagian gambar dan kita tarik ke samping. Jika gambarnya tidak terlalu besar, kita bisa memperkecil dengan menarik ke arah dalam tanda panah yang di bawah. Kita taruh di samping ini kira-kira. Oke. Dan kita tekan tombol centang di kanan atas. Kita lihat gambar videonya jadinya seperti apa. Oke, sampai sini gambarnya, berarti kita butuh gambarnya sampai ke detik 23. Jadi kita tekan di tombol kita tekan, kita sentuh di bagian gambar sampai muncul kuning begini, dan kita tarik bagian kanannya itu sampai ke detik 23 tadi. Sekitar sini. Nah, untuk tampilannya supaya gambarnya itu tampilnya tidak langsung tiba-tiba, kita bisa menekan fitur yang dalam animasi. Kita tekan fitur dalam animasi dan kita bisa pilih-pilih, silahkan dicoba-coba, misalkan memudar atau pop, atau geser ke kanan mungkin, atau geser ke kiri. Oke, misalkan kita ambil yang geser ke kiri, kita tekan tombol centang dan nanti setelah videonya akan selesai, gambarnya selesai, kita juga bisa memasukkan animasi bagaimana gambar ini keluar atau menghilang dengan cara menekan animasi keluar. Karena tadi masuknya dari kanan ke kiri, sekarang kita geser ke kanan untuk keluarnya. Oke, kita tekan tombol centang. Coba kita lihat hasilnya.
Oke, barangkali kita bisa masukkan satu ilustrasi lagi, coba kita lihat. Jadi Bapak Ibu sebelum mengedit itu pastikan Bapak Ibu sudah punya aset gambar atau video atau suara yang bisa dimasukkan sebagai pendukung dalam penjelasan. Sekarang saya punya gambar lambung kapal juga seperti ini. Kita kecilkan sedikit, kita masukin sini ya. Kita masukkan animasinya nanti misalkan keluar begini dan centang. Kita pasang juga animasi keluarnya. Geser atau ke atas saja. Oke, seperti ini. Oke, kita panjangkan. Oke. Sebagai penjelasan tambahan, barangkali bagi siswa yang belajar tipe visual, mereka lebih senang melihat gambar dan melihat tulisan atau membaca tulisan. Bapak Ibu bisa mengganti gambar ini lebih besar satu layar penuh jika dirasa gambarnya terlalu kecil seperti ini misalkan. Oke. Misalkan begini, jadi gambarnya nanti akan begini. Baik. Nah, sampai di sini kalau kita tidak tambahkan tulisan rasanya kurang menarik ya. Jadi karena ini cerita tentang kapal, kita bisa nambah tulisan dengan cara menekan lapisan, ambil teks. Kita bisa ketik di sini sesuai keterangan yang akan disampaikan. Seperti contohnya, saya menulis ini lambung kapal. Oke. Saya bisa geser sini. Jika dirasa tulisannya kurang kontras, kita bisa menekan yang bulat warna putih di sebelah gambar gunting. Itu ditekan, yang kita bisa ganti warnanya sesuai dengan apa yang cocok dengan layar. Oke, lambung kapal misalkan begini. Kalau tulisannya ingin diganti, fontnya bisa juga dengan menekan simbol A besar A kecil sebelah tanda gunting. Oke. Kita pilih yang ada misalkan ini. Oke. Kalau misalkan belum jelas, Bapak Ibu bisa mengganti warna layar begini. Kalau warna layarnya begini, Bapak Ibu ganti saja tulisannya dengan warna putih tadi, tidak apa-apa. Oke. Jadi nanti lambung kapalnya akan muncul dari detik ke-13 sampai detik ke-19 misalkan begitu. Nanti dia akan hilang. Dan tulisan ini sama dengan tadi, bisa kita munculkan animasi masuk dan keluarnya. Dengan cara Bapak Ibu sentuh di tulisan lambung kapal di bagian timelinenya sampai tandanya kuning seperti itu. Dan masuk dalam animasinya, tekan. Misalkan pop kita ambil. Kalau Bapak Ibu rasa ini terlalu cepat, bisa dikurangi. Bisa dilambatkan maksudnya. Nah, misalkan begitu. Oke. Dan nanti supaya lebih bagus bisa lihat animasi keluarnya seperti apa. Nah, misalkan demikian. Oke. Kita lihat hasilnya, digeser di bagian Bapak Ibu. Untuk menggesernya silakan ditekan di bagian video dan digeser ke kiri misalkan gini. Nah, dan tekan tombol play. Oke. Karena tadi di video dibilang membuat bagian kapal tercelup dalam air lebih besar, kita bisa nambahkan keterangan dengan teks. Membuat volume kapal yang tercelup semakin besar. Jadi ini sebagai keterangan dari penjelasan.
Oke, saya gini, kalau dirasa tidak jelas, bisa dikasih background seperti yang tadi dilakukan, warna latar, sehingga kelihatan. Dan kita masukkan animasinya, mungkin seperti ini, lebih lambat mungkin, lebih bagus. Oke, seperti ini. Dan animasi keluarnya kita pilih juga. Oke, nah seperti itu. Kita tes. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ingin membuat video ini memiliki ciri khusus, contohnya memiliki watermark nama Bapak Ibu atau simbol atau logo, silakan masukkan dari awal, geser lagi videonya sampai ke kiri, paling 0,0, ambil lapisan, pilih media. Sekarang kita pilih logo ya. Logo saya lihat dulu. Download. Misalkan logonya ini. Oke. Logonya kita taruh di pojok kiri. Nah, kemudian kita bisa atur opasitasnya atau bisa dibikin seperti transparan, jadi lebih bagus. Ini tekan tombol centang, dan ini Bapak Ibu tekan sentuh di bagian simbol yang di bawah ini sampai tanda kuning begini, tarik yang kanan ini sampai ke belakang video, sampai habis, sampai sini. Ini tujuannya supaya nanti logo tersebut muncul dari awal sampai akhir. Oke, sekarang saya ingin menambahkan satu lagi nama saya sebagai watermarknya. Saya pilih lapisan teks, saya ketikkan nama saya di sini. Oke, kemudian taruh di bawah. Saya ambil di sini tulisannya mungkin yang beda dengan tulisan yang digunakan. Nama desa contohnya ya. Kemudian saya ambil misalnya warna hitam. Kemudian di sini nggak usah pakai bayangan. Dan saya pilih tulisannya itu agak transparan. Saya atur. Tuh. Ini saya taruh di tulisan ini saya taruh di pojok. Saya taruh di sini atau saya taruh di pojok sini, bawah sini, bawah kanan. Tekan sampai ke belakang sampai videonya berakhir. Nah, artinya settingan ini kita gunakan supaya tulisannya muncul dari awal sampai akhir. Oke, suara dari video ini tidak terlalu besar dan saya bisa membesarkannya dengan cara disentuh di bagian video. Kemudian ada logo seperti speaker di sebelah kanan atas. Silahkan dinaikkan suaranya 100 mungkin sampai 100%. Silahkan centang dulu dan didengarkan lagi. Oke. Oke, kalau dirasa kurang keras, silakan ditekan lagi dan aktifkan kompresornya. Tekan centang dan kita tes lagi. Hal ini adalah karena kapal diciptakan Nah, suaranya memang lebih besar, cuman ada sedikit noise dan itu sebetulnya akibat adanya gangguan dari luar, dan ini memang kita menggunakan speaker yang bawaan dari
handphone. Tentunya jika Bapak Ibu menggunakan mikrofon khusus atau clip on, suaranya saya pikir akan lebih bersih daripada ini. Demikian rupa dengan membentuk lambungnya. Oke. Nah, satu lagi sentuhan terakhir, video ini tidak akan menarik kalau kita tidak menambahkan musik latar. Jadi kita menambahkan musik latar supaya video ini terlihat lebih hidup dengan cara menekan tombol audio. Kita pilih aset, dan aset ini bisa di-download, silahkan di-download, dan bisa berupa lagu atau MP3, dan saya sarankan Bapak Ibu menggunakan instrumen yang tidak ada liriknya. Kita pilih aset musik contohnya. Kita pilih yang ada di sini, misalkan ini kita bisa dengarkan dulu bunyinya dengan menekan tombol play. Oke, kita anggap ini yang kita pilih, tekan tombol tambah, tekan centang, dan ini supaya suaranya itu kecil, kita tekan di bagian suara ini di bawah sini. Di sini ada latar, silakan diaktifkan latarnya. Tekan centang dan coba didengarkan. Menjawab pertanyaan di awal tadi, mengapa kapal? Oke. Kalau seandainya dirasa suara musik ini lebih dominan daripada suara aslinya, maka yang bisa kita lakukan adalah posisikan dulu di posisi awal, tekan bunyinya, ambil logo yang sebelah kanan atas ini seperti grafik bunyi. Di sini ada amplop volume dan ini dikurangkan sehingga garis putihnya itu menurun. Dan geser sampai akhir, di sini juga menurun. Nah, kalau musik ini terlalu panjang, ini centang dulu. Kalau ini terlalu panjang, Bapak Ibu ingin memotong musiknya, silakan ditekan bagian musik, scroll ke atas, ambil pangkas, dan karena kita mau motong yang kanan, kita tekan pangkas ke kanan. Dan itu otomatis bagian kanan musiknya akan terpotong. Dan video ini ada bagian terakhir saya berjalan ke arah kamera dan ini tidak perlu. Ini perlu kita potong. Kita butuhnya cuma sampai di sini kurang lebih. Oke. Dan ini kita potong. Nah, di sini saya butuh cuma sampai sini. Silakan ditekan di bagian video, disentuh seperti ini, ambil tanda gunting juga dan pangkas ke kanan. Nah, sehingga videonya menjadi cuma sampai itu saja. Ini kita sesuaikan supaya jaraknya sama. Ini juga kita sesuaikan supaya jaraknya sama. Dan yang lain-lainnya kita posisikan supaya jaraknya sama. Dan dengan demikian sudah siap editan kita sederhana. Menjawab pertanyaan di awal tadi. Oke. Dan ini adalah dasar-dasar dalam pengeditan. Untuk mengkonvert atau mengekspor, Bapak Ibu bisa tekan logo yang sebelah kanan atas. Dan kita coba lihat ini video yang tadi. Silakan tekan tanda berbagi, tanda share sini dan pilih resolusinya berapa. Bisa 540 atau 720, di mana semakin tinggi pikselnya berarti kita masukkan gambar yang lebih bersih, tapi konsekuensinya adalah datanya menjadi lebih besar. Jadi untuk latihan ini kita pakai aja yang kecil 360 sekitar 9 MB. Ini tetap di Cinema dan kita tekan ekspor. Dan kita tunggu waktunya. Untuk mengekspor ini tergantung kepada panjang durasi video yang diedit, tergantung kepada banyaknya animasi yang dimasukkan atau aset yang dimasukkan, suara atau gambar atau video yang dimasukkan, dan tergantung pada pemilihan pixel. Kemudian ada satu lagi di atas tadi, ada pemilihan bitrate, di mana nanti kalau kita memilih bitrate yang besar itu gambarnya lebih smooth, lebih halus, sedangkan bitrate yang rendah itu gambarnya terlihat lebih patah-patah. Nah, dengan begini berarti sudah siap. Kalau kita tekan tombol share, Bapak Ibu bisa langsung share ke YouTube atau ke Facebook atau ke WhatsApp barangkali. Nah, dan ini kalau Bapak Ibu ingin menyaksikannya bisa menekan tombol play. Menjawab pertanyaan di awal tadi, mengapa kapal?
terapung di atas permukaan laut. Hal ini adalah karena kapal diciptakan. Baik, demikian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika rasanya ini bermanfaat, silakan share, like, dan subscribe agar Bapak Ibu bisa melihat video-video tutorial berikutnya dan mendukung channel ini untuk bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.